Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari kelas 12 MIPA 1. Nah, saya hari ini akan menjelaskan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel yang kedua. Siapa sih penemu hukum Mendel itu? Sebenarnya manusia nggak begitu kenal dengan pasti dan benar tentang konsep pewarisan sifat. Sampai akhirnya muncul nih seorang birawan dan ahli botani asal Australia bernama Gregor John Mendel. Ia membawa pencerahan tentang hereditas atau pewarisan sifat melalui pembuktian prinsip dasar genetika. Nah, pembuktian itu didasari lewat percobaan yang telah dilakukan. Lalu dari hasil percobaan itu, ia dirumuskan menjadi hukum pewarisan sifat yang dikenal sampai saat ini dengan hukum Mendel. Kenapa sih Gregor Mendel menggunakan tanaman ercis sebagai objek penelitiannya? Yang pertama, tanaman ercis memiliki banyak varietas. Yang kedua, memiliki waktu generasi yang pendek. Terus yang ketiga, jumlah keturunan yang banyak dalam satu kali perkawinan. Dalam penelitiannya ini, Gregor Mendel juga mengontrol dan mengawasi persilangan tanaman secara ketat seperti yang pertama, tanaman ercis harus berasal dari gurun murni. Yang kedua, tanaman ercis tidak memiliki karakter intermediate. Yang ketiga, hanya menyilangkan tanaman ercis dengan perbedaan yang kontras. Hukum Mendel 1 ini memiliki nama lain, yaitu hukum sekresi. Dalam hukum sekresi ini menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sekelamin, pada ketua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Nah, hukum sekresi 1 ini berlaku untuk persilangan monobrit atau persilangan dengan satu sifat berbeda. Nah, dalam hukum 1 Mendel ini juga menyatakan bahwa dua alel atau varian gen yang mengatur sifat tertentu akan terpisah menjadi dua gamet atau sel kelamin yang berbeda. Hukum Mendel 1 mencakup beberapa hal, yaitu alel atau variasi gen terhadap variasi sifat yang diwariskan. Yang kedua, ada alel terhadap suatu karakter akan terpisah ketika gamet atau sel kelamin dihasilkan. Yang ketiga adalah setiap karakter pada setiap organisme akan mewarisi dua alel yang masing-masing berasal dari induk. Yang keempat, apabila terdapat dua alel berbeda, maka salah satunya bersifat dominan, sementara yang lainnya akan bersifat resesif. Pada hukum Mendel yang kedua, atau juga dikenal sebagai hukum independent assessment atau hukum pengelompokan gen secara bebas, menyatakan bahwa bila dua individu berbeda satu dengan yang lainnya dalam dua pasang sifat atau lebih, maka akan diturunkan sifat yang sepasang itu, tidak tergantung pada sifat pasangan lainnya. Keberadaan hukum Mendel 2 ini berlaku untuk persilangan dihibrid atau dengan dua sifat yang berbeda. Nah, ini ada contoh komposisi gen dari hukum Mendel 1. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.